Assalamualaikum teman-teman, saya Deviana Putri Rahmansyidi dari kelas 2D dengan NIM 7111201137 dan saya tidak sendiri, saya membawa rekan saya yaitu ada Ismi Putri Ariati dengan NIM 7111201131, lalu ada Agnia Fatwa dengan NIM 7111201143, lalu ada Alma Devina Pradita dengan NIM 7111201146. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang Amesroom, dari teorinya, cara pembuatannya, wawancara, lalu ada penjelasan dan contoh Amesroom di dunia nyata. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai teori Amesroom. Coba kalian simak baik-baik gambar di samping ini. Mengapa Anda terlihat berbeda dalam tinggi dan ukuran di ruangan yang sama? Lalu, bahu yang dapat menyentuh langit-langit ruangan yang sepertinya memiliki tinggi standar 8 kaki, atau itu ilusi optik yang membengkokkan otak? Yuk kita simak teorinya. Amesroom. Amesroom ini adalah ruangan yang dibangun dengan cara menyimpang yang menghasilkan ilusi visual berbeda. Konsep ini pertama kali dirancang pada tahun 1946 oleh Dr. Mata Adelbert Ames yang tertarik dengan cara kita memandang dunia. Sejak saat itu, ruangan Ames digunakan secara luas untuk mengilustrasikan teori persepsi dan bagaimana sistem visual bisa tertipu. Amesroom menghasilkan dua ilusi bagi pengamat. Yang pertama adalah bahwa ruangan ini tampak seperti kubus dari sudut tertentu, yaitu dilihat dengan melihat melalui lubang intip, meskipun ruangan itu sebenarnya berbentuk trapesium. Ilusi visual kedua adalah ketika seseorang atau objek yang dipindahkan dari satu sudut ke sudut lain, mereka tampak membesar atau menyusut. Kamar Ames digunakan untuk mempelajari ilusi optik dan perbedaan persepsi pada individu, di mana dinding kanan pada ruangan Amesroom berada lebih dekat dengan pengamat, sedangkan dinding di samping kiri lebih jauh dari pengamat. Hal ini sesuai tujuan Amesroom dibangun. Dalam ilusi ini, sebuah objek yang berdiri di salah satu ujung ruangan terlihat seperti raksasa, lalu sedangkan objek lain di ujung yang lain, yang jaraknya sekitar 2 kali lebih jauh, terlihat sangat kecil, seperti gambar ini. Ilusi tersebut sangat meyakinkan sehingga seseorang yang bergerak dari sudut jauh ke sudut yang lebih dekat tampak tumbuh sambil berjalan dari sudut kiri ke kanan, dan sebaliknya tampak menyusut saat berjalan dari sudut kanan ke kiri. Ini itu benar-benar seperti Alice in Wonderland ya teman-teman. Orang-orang ini tampak tumbuh dan menyusut di depan mata kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agnia Fatwa cara pembuatan Amesroom ini. Setelah mengetahui gambaran apa itu Amesroom, oleh karena itu agar lebih jelasnya, mari kita membuat Amesroom. Pertama-tama siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Pertama-tama siapkan template atau desain Amesroom, cutter ataupun gunting, penggaris, double tip ataupun lem, lalu objek percobaan yang ukurannya sama. Langkah pertama setelah mencetak desain Amesroom yaitu potong desain Amesroom tersebut menggunakan cutter dan penggaris ataupun gunting sesuai dengan arah polanya. Kemudian, potongan-potongan Amesroom tersebut ditempelkan dan disusun menggunakan double tip atau lem sehingga terbentuklah sebuah ruangan. Selanjutnya akan ada sesi wawancara kepada orang yang awam terhadap ruangan Amesroom ini oleh Hismi. Yuk kita lihat reaksi mereka. Hai, aku mau wawancara. Jadi aku tugas psikologi. Kan ini miring ya. Kalau kalian pakai mata sebelah kanan atau kiri satu mata aja itu gimana? Kedip. Mata apa enggak? Rata sih kok. Rata. Iya. Terus si bendanya ini yang lebih jauh sama lebih dekat sama apa enggak? Apa ini lebih kecil, apa ini lebih besar? Lebih besar pura-puranya. Ah iya benar. Kasih ayah. Lihatnya miring ya Bah ya. Ini nggak sama, ini nggak sama. Tapi kalau Abah lihat dari satu mata, coba Abah pegang ini. Pegang
Terus lihat dari satu mata dari bolong ini. Satu mata aja. Kelihatannya sama lurus atau miring? Enggak. Sama ya, rata ya? Sama. Rata ya? Terus kura-kuranya lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar, lebih kecil maksudnya? Sama besarnya atau beda? Beda sedikit. Oh iya. Makasih ya, Mbak ya. Selanjutnya Alma Devina Pradita akan menjelaskan kenapa sih Amazroom ini bisa seperti ini, dan kita lihat yuk Amazroom di kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Dari hasil uji coba Amazroom kelompok kami, yaitu berhasil. Mengapa? Karena Amazroom berhasil adanya linear perspektif. Linear perspektif adalah penggambaran perspektif yang cara pembuatannya menggunakan bantuan titik lenyap dan garis-garis yang memusat ke titik lenyap tersebut. Jadi, di mana saat kita meletakkan benda atau objek di pojok kiri Amazroom, maka akan semakin dekat terlihatnya dengan jarak mata kita dan terlihat besar. Sementara benda atau objek diletakkan di sebelah kanan akan terlihat kecil penampakan yang terlihat dan bahkan menghilang atau tidak nampak dari pandangan jarak kita. Amazroom dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada di ini ya, sebuah bukit yang bernama Magnetic Hill yang berada di ladang. Seperti ini. Di sepanjang jalan tersebut ada barisan bukit-bukit indah yang salah satunya memiliki keunikan sendiri, yaitu adanya daya magnet. Dianggap memiliki daya magnet karena kendaraan bermotor yang dalam kondisi mati mesin yang berada di dekat bukit bergerak dengan cepat hingga 20 km per jam. Padahal jalanan yang dilintasi menanjak. Menurut pendapat yang ada, bukit tersebut tidak memiliki daya magnet. Hanya saja ada faktor ilusi optik yang menyebabkan lereng bawah yang mengarah ke bukit terlihat seolah-olah seperti tanjakan. Padahal lereng tersebut merupakan jalanan yang menurun. Contoh yang kedua, seperti ini. Ketika melihat kereta yang berjajar dari kejauhan, maka kereta bagian yang paling depan akan terlihat lebih tinggi dan besar. Sedangkan kereta bagian belakang akan terlihat lebih kecil walaupun ukurannya sama. Contoh yang ketiga seperti ini. Saat kita sedang di parkiran melihat mobil yang berjajar, maka mobil yang paling depan akan semakin lebih besar terlihatnya dari jarak pandang kita. Tetapi mobil yang di belakang akan terlihat lebih kecil. Nah, itu dia penjelasan Amazroom dari kelompok kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.